lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Skotonai, salam Salam tanah Tanah hijau. Hijau. Masuk double game week Scott Tunai. Ini Woi, dia. ini double game week pertama di musim ini ya? Betul, double game week double game week di game week 24. Nanti yang dapat double game week adalah Liverpool sama Everton. ya? Betul. Betul. Laga tunda. Nanti Liverpool bakal ketemu Bournemouth sama Everton. Bournemouth away, lalu Everton away, sementara Everton lawan Leicester home, terus lawan Liverpool home. Jadi ya ada sedikit tricky sebenarnya double game ini, tapi nanti kita bahas Scott ya. Sebelumnya kita ingatkan lagi lah gitu seperti biasa kalau Pandit FPL hadir di berbagai platform, ada di Instagram, ada di X, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di web juga ya. By the way, webnya Pandit lagi migrasi ya, jadi mungkin agak sulit, belum ready untuk diakses, tapi perkiraan mungkin bulan Februari sudah siap untuk diakses kembali. Jadi buat kalian yang kangen dengan artikel-artikelnya, silakan akses kembali di bulan Februari gitu, Scott. Oke, benar banget. Apakah ini sudah saatnya triple Captain Pickford? Wis. Kayaknya bakal banyak dapat save dan 2 clean sheet. Triple Captain Pickford ya, bukan salah ya, memang Aduh. Scott yang penemu meta-meta yang sangat-sangat unik ya ternyata. Tapi ngomongin ada rencana untuk triple captain nggak? Masih bingung karena gini Scott, memang double game week 24 ini idealnya itu memang triple captain salah atau ya pakai chips lah, entah itu triple captain atau bench boost atau apa gitu. Cuman melihat lawannya, pasti kan yang diunggulkan Liverpool lawan Bournemouth, lawan Everton. Nah, sebenarnya lawan Bournemouth itu bukan match yang gampang loh, karena Bournemouth tuh lagi on form ya, formnya lagi bagus gitu kan. Terus gaya mainnya itu antitesis dari gaya posisionalnya tim-tim yang sangat possession gitu kan, dia lebih direct, lebih vertikal gitu kan. Terus nanti juga bakal ketemu Everton derby kan sulit ditebak ya gitu. Jadi memang ada keuntungan double game week buat Salah atau siapa kayak yang mau dijadiin triple captain. Cuma harus diperhatiin sih, laga-laganya juga ini lawan-lawannya bukan lawan yang mudah gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin masih ragu ya buat saya pribadi gitu. Scott sampai sekarang belum memutuskan sih mau triple captain atau mau pakai bench boost buat game week ini. Saya sih masih ragu sih. Benar banget ya. Sejelek-jeleknya Everton, tapi kalau udah derby gini kayaknya akan fight banget gitu ya. Terus Liverpool lawan Bournemouth yang lagi bagus juga gitu ya, kemarin habis bantai-bantai. Kayaknya dia agak sulit, agak gambling juga untuk memakai chip triple captain untuk game week kali ini ya. Betul, cuman ya selain game week 24 juga sebenarnya ada beberapa kandidat lain ya, game week lain yang mungkin bisa dipakein double, game bisa dipakein chips gitu. Kita udah bahas banyak di thread di Pandit FPL ya, silakan cek aja cara strategi dan tips penggunaan chipsnya gitu. Jadi in case masih pada ragu terus nyari opsi lain, kapan sebenarnya ada opsi lain buat pakai chips, ada sebenarnya, tapi ya silakan pertimbangkan aja masing-masing gitu. Cuman kalau saya pribadi sih memang masih ragu sih gitu. Kalau Scottnya gimana, Scott? Belum ya. Tadi saya sudah bilang juga kalau game week 24 ini meskipun ada double game week untuk Liverpool lagi on fire, lagi peringkat 1, tapi karena lawannya dalam tanda kutip agak sulit, sepertinya untuk pakai triple captain agak gimana gitu, kecuali kita pakai free hit mungkin yang bisa salah satu jadi andalan gitu. Mau itu triple Everton atau triple Liverpool kayaknya yang lebih bagus. Cuman ada masukan juga tadi, ada triple Nottingham Forest, mungkin lawannya Brighton yang banyak kebobolan juga, lini depannya lagi bagus Nottingham Forest gitu. Itu bisa jadi pertimbangan. Kalau saya sih kemungkinan pakai free hit. Free hit ya. Atau kalau saya kayaknya salah juga, kayaknya lawannya agak rapuh nggak?
Siapa tuh? Arsenal. Ya, rapuh Juga sih. Haaland. Janganlah, nggak mungkin sih. Tapi Haaland memang, Tidak ada yang tidak mungkin. tapi Haaland hampir selalu cetak gol sih lawan Arsenal. Kemarin juga meskipun imbang dia cetak gol sekali kayaknya. Atau terakhir ketemu Arsenal. Cuman kalau kayaknya saya sekarang udah punya 3 Liverpool, tapi Evertonnya belum punya. Nah, paling mau nyari satu aset Everton, satu lagi mungkin ya. Dan bentuk chip sih masih ragu sih, gitu sih. Oke, masuk di Game Week 24 ini, langsung aja Scott, kita pakai formasi 3-4-3 lagi ya, 3-4-3. Ya. Formasi ideal karena lini depan sangat banyak sekali pilihan, potensi untuk mendulang poinnya cukup tinggi juga ya. Ya, karena di back juga cukup sulit mencari back yang konsisten ya dengan harga yang nggak terlalu mahal. Jadi ya udahlah di depan maksimalin attacking point aja. Gitu. Oke, di posisi kiper kita pilih yang double game week dulu ya, Jordan Pickford. Harganya 5,1, TSB-nya sebenarnya tinggi sih 15,81% karena Pickford ini termasuk kiper ajaib ya. Kayak Everton ini hampir selalu degradasi tapi selamat mulu nih gara-gara Pickford nih, kadang-kadang yang sering ajaib gitu. Lawannya Leicester. Salah satu lawannya Leicester ya selain Liverpool, home. Dan lawan Leicester ini adalah tim yang 4 game week terakhir yang gol konversinya sangat rendah, kedua paling rendah itu 6,7%. Jadi cukup pede Pickford dapat clean sheet dari Leicester ya, meskipun dari Liverpool kayaknya sulit buat clean sheet. Minimal dari Leicester dapat clean sheet lah gitu. Dan dari segi save juga Pickford 4 game week terakhir dia save-nya kelima paling banyak di antara semua kiper ya. Save percentage-nya ada 13% gitu. Jadi cukup menjanjikan ya, meskipun mungkin banyak yang lebih memilih buat ambil defendernya langsung si Everton ya. Cuman kami menilai ada beberapa defender lain yang meskipun nggak double game week cukup potensial buat dipilih gitu. Jadi buat dari sisi defendernya dari Everton kita taruh kipernya dulu Pickford gitu. Menarik sih ya pemilihan Pickford juga selain double game week gitu. Minimal kalau flop-flopnya gitu ada 4 poin ya kayaknya untuk Pickford ini bisa dapat poin di game week 24. Ya, lebih besar dibanding kiper lain karena sekarang untuk cari clean sheet di Premier League musim ini agak sulit juga sih. Jarang sekali gitu ada tim yang dapat clean sheet gitu. Nah, ini menarik sebenarnya. Nanti kan ada match yang cukup menarik tuh Ipswich lawan Southampton. Ini dua tim yang cetak gol sulit, sering kebobolan gitu. Nah, ada kemungkinan dua match ini kacamata gitu. Jadi mungkin kalau mau nyari clean sheet secara diferensial ya, asal diferensial bisa nyari dari Ipswich sama Southampton gitu. Ya, betul sekali. Oke, next. Oke, untuk defender pertama kita pilih lawannya tadi Pickford, yaitu Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Harganya 7,3, TSB-nya 32,7%. Potensi clean sheet-nya game week pertama lawannya adalah Everton. Everton ini adalah dari 4 game week terakhir tim nomor 2 terbawah, tingkat shoot-nya paling sedikit gitu, yaitu hanya 11%. Gol konversinya 11% juga dan baru mencetak 4 gol gitu. Lalu dari sisi Liverpoolnya secara tim dari 4 game terakhir dia adalah nomor 3 terbawah shoot conceded atau terancam melalui tendangan yaitu hanya 33 dan sudah menciptakan 1 clean sheet. Baru kebobolan 3 gol aja. Lalu ada keuntungan lain juga tadi udah disebutkan bahwa TA ini akan mendapatkan double game week. Lalu secara individu ada potensi gol maupun assist dari Arnold ini. Dari 4 game terakhir dia adalah top 3 defender yang created chance-nya 7 dan sudah menciptakan 2 assist. Lalu dari 4 game juga dia adalah top 1 defender yang paling banyak melakukan shoot yaitu 9 kali. Ini salah satu aset premium yang mungkin para manajer harus pertimbangkan punya karena secara TSB besar, secara potensi juga cukup bagus gitu. Karena Liverpool ini lagi top tier-nya, pengen juara lagi musim ini, jadi mau nggak mau harus menang terus nih di tiap pertandingan gitu, biar nggak pleset lagi sebelum-sebelumnya. Juara sih menurut saya Scott ini, Liverpool.
Nottingham Forest sih. Kalau bukan Liverpool masa Arsenal? Nottingham Forest. Ya mungkin opsi lain selain Arnold sih Virgil van Dijk ya atau Konate lah gitu. Antara dua itulah. Cuman paling lebih murah sih Konate ya. Oke, next adalah dari Chelsea yaitu Cucurella harga 5,1 agak sedikit diferensial dengan TSB 6,3%. Lawannya West Ham yang sangat struggle ya. West Ham 4 game terakhir shots-nya ketiga paling rendah, gol konversinya juga sangat rendah 11,9%. Mencetak 5 gol sementara Chelsea itu 4 game terakhir shots conceded-nya cukup sedikit gitu, jadi jarang banget terancam. Hanya 44 terancam oleh tembakan dan kebobolan 7 gol. Cuman kemarin Sanchez agak aneh sih, dan clean sheet-nya juga 0 gitu. Cucurella dalam 4 game terakhir itu shots-nya keempat paling banyak, yaitu 5 shots dan sempat cetak 1 gol juga gitu di 2 game sebelumnya kalau nggak salah. Gitu sih. Banget dibahas ini Cucurella. Ya, Cucurella ini juga menjadi aset penting bagi Chelsea ya kayaknya, karena dia salah satu back yang paling sering main dibanding back-back Chelsea lainnya. Ya, karena ya itu squad gendut gitu, squad gendut. Iya, benar. Oke, untuk back terakhir kita pilih Lewis Hall dari Newcastle, harganya 5,1, TSB-nya 26,9%. Potensi clean sheet-nya Newcastle akan menghadapi Fulham yang kemarin gagal cetak gol lawan MU, secara statistik juga kurang bagus gitu. Dari 4 game terakhir dia adalah nomor 5 terbawah gol konversi, hanya 9,7% saja. Lalu ada potensi gol maupun assist dari Lewis Hall. Dari 4 game terakhir dia sudah menciptakan 4 created chance dan 1 assist. Lumayan juga sih ini. Salah satu aset terbaik dari lini belakangnya Newcastle gitu, karena ada beberapa kayak Dan Burn sering rotasi gitu, Trippier juga atau lain-lainnya. Jadi Lewis Hall kayaknya yang paling aman dalam tanda kutip bagi lini belakangnya Newcastle. Ya, Lewis Hall salah satu defender yang sifatnya cukup wajib ya dimiliki karena Newcastle sangat naik performanya gitu, mau defendernya, mau defense-nya, mau offense-nya. Jadi dari supaya lebih seimbang, kalau misalkan udah punya Isak, baiknya punya Hal juga gitu. Karena nggak banyak sih back yang konsisten ya. Hal ini termasuk salah satu back yang konsisten. Oke. Lanjut ke lini tengah. Lini tengah udah pasti Salah ya yang pertama. Dengan TSB yang 71,10%, ini udah tinggi banget ya TSB-nya, harganya juga udah 13,7 dari 12,5 kalau nggak salah tuh. Dan potensi golnya selain dari lawan-lawannya ya, dari Bournemouth yang shots conceded-nya salah satu yang paling banyak, peringkat ketiga paling banyak, malah ada 66, kebobolan 3 gol. Everton juga shots conceded-nya salah satu yang paling banyak, ada 57, kebobolan 4 gol. Dan Salah dari segi gol maupun assist itu potensinya sangat tinggi. Dari segi shots itu dia peringkat pertama di antara semua midfielder. Ada 16 shots, mencetak 2 gol. Lalu dari segi potensi assist, Salah ini di antara semua midfielder itu peringkat kedua dalam menciptakan peluang atau creating chance. Jadi sangat masuk akal kalau banyak manajer yang akan mengaktifkan triple captain-nya buat Salah gitu, karena lawannya Bournemouth, Everton, meskipun Bournemouth ini nggak bisa dipandang sebelah mata sih, ini sulit sih. Dan Everton juga laga derby, tapi ya statistik dan eye test mengatakan kalau Salah ini sangat superior gitu. Jadi masuk akal buat kalian yang pengen mengaktifkan triple captain di Game Week 24 untuk Salah gitu. Iya. Pasti kayaknya nggak sedikit para manajer yang pakai Salah di game week kali ini sebagai triple captain. Cuman ya itu ada resikonya juga lawannya, dan kemungkinan ada beberapa lagi nanti double game week lainnya ya. Ya, karena ya kalau misalkan kemarin lihat di Champions League karyanya Salah nggak main kalau nggak salah. Salah main nggak sih? Yang main itu Gakpo. Gak ngikutin lagi Liga Champions musim ini. Kayaknya Gakpo kemarin main deh. Gakpo ya, ngikutinnya Europa League saya.
Kemarin itu lawan PSV Ya. Liverpool. Salah nggak main nih, salah nggak dibawa malah. Salah nggak dibawa, jadi yang main cuman Gakpo. Yang main Hmm. Gakpo cetak gol. Gakpo main berapa menit ini? Lumayan banyak sih menitnya. Jadi yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya Gakpo. Mau TAA sebenarnya lebih aman karena nggak dibawa, jadi istirahatnya lebih banyak. Cuman mungkin Gakpo ada kemungkinan nggak main lawan Bournemouth itu di match pertama karena dia baru balik dari Belanda nih, dari PSV. Cuman saya punya si Gakpo, saya udah triple Liverpool nih. Gakpo, Salah, dan TAA. Menarik. Kalau misalkan Gakpo ternyata absen, mungkin Jota ya yang mainnya, Jota, Diaz gitu. Kayaknya Nunes enggak deh. Iya, masih rawan juga untuk rotasi gitu. Karena Liverpool masih main di 3 kompetisi kan kalau nggak salah. Kayaknya lebih fokus ke Liga Inggris sih sekarang Liverpool. Kayak yang lebih fokus ke Liga Champions tuh Arsenal kelihatannya, Scott. Soalnya kemarin Arsenal cuma butuh 1 poin sebenarnya supaya bisa masuk ke round berikutnya ya, kita memastikan tempat. Tapi kayak semuanya main gitu. Ya, Serius banget gitu. pengen fokus kan. Jadi nanti di 16 besar bisa langsung lawan PSG, Real Madrid atau City mungkin. Jadi langsung kalah. Enggak. Lawannya kalau nggak salah, lawannya kayak Milan gitu, kalau nggak salah Milan. Gitu. Seru sih kalau lawan Milan, saya menantikan lawan Milan. Enggak, kenapa nggak lawan Real Madrid gitu? Enggak deh kayaknya. Nanti di final aja. Aduh. Kembali lagi udah nggak akan benar ini sesi pertanyaan terlalu jauh, Scott. Oke, next aja Scott. Oke, untuk midfielder kedua kita pilih Mbeumo dari Brentford. Harganya 7,8, TSB-nya 33,6%. Potensi golnya dari 4 game terakhir, Brentford ini adalah tim dengan nomor 3 tertinggi gol konversi, yaitu 14,8%. Shootnya nomor 5 tertinggi juga dengan catatan 61, in the box-nya 49, on target 27, dan sudah menciptakan 9 gol. Lalu dari statistik individu, dari 4 game terakhir, Mbeumo ini adalah top 3 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 14 kali, in the box-nya 13, on target 9, dan sudah menciptakan 3 gol. Kayaknya ini salah satu aset Brentford yang paling berharga selain Wisa juga sih. Cuman Wisa posisinya ada di striker gitu, jadi jarang orang pick. Nah, kalau Mbeumo ini secara eye test atau secara taktik mainnya di depan penyerang gitu, tapi di IPL dia ada di midfielder, jadi sangat menguntungkan sih. Dan dia penalti taker juga. Ada satu momen ketika Wisa kalau nggak tahu siapa gitu, ketika Mbeumo mau ambil penalti udah selebrasi karena udah tahu bakal gol kalau nggak salah itu. Betul, ya kemarin terakhir lawan mana ya itu ya, lupa lagi lawan mana. Oke. Next ya nextnya midfielder ketiga kita pilih dari, ini agak ragu sih tapi gak apa-apa lah ya. Foden. Ragunya bukan ragu Foden ya, tapi ragu lawannya sulit ini, Scott. City lawan Arsenal ya di City lawan Arsenal pertemuan terakhir itu terakhir kali gara-gara si Haaland bilang humble jadi klik gol tuh. Tapi ini bakal menarik sih ya, Arsenal lawan City ya. Foden harga 9,3 dengan TSB yang nggak terlalu tinggi ya, 8,5%. 4 game terakhir City adalah superior sekali karena dia goal conversion-nya paling tinggi, 23,8%. Shots-nya ketiga paling banyak, ada 63, mencetak 15 gol, gokil dari 4 game week. Rata-ratanya di atas 3 tuh, hampir 4 per match ya. Dan Foden sendiri dalam 4 game week terakhir itu adalah midfielder dengan delta XG yang paling tinggi kedua. Nah, positif 3,59, berarti jumlah golnya lebih banyak dari angka harapan golnya gitu, dari XG-nya gitu. Dia cetak 6 gol dari 2,41 XG gitu. Jadi sangat di atas dari nilai XG-nya. Jadi
bagus banget dari segi efektivitas. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan City lebih tinggi peluang menangnya sih karena Arsenal banyak pemain cedera sementara City mendatangkan banyak pemain baru ya. Banyak banget duitnya ini City ini. Next Scott. Oke, untuk midfielder keempat ini adalah salah satu yang terbaik untuk saat ini yaitu Ahmad dari Manchester United. Oke ya. Harganya 5,6 sangat murah sekali, bisa masuk diferensial tapi TSB-nya cukup tinggi 23,6%. Orang-orang pilih Ahmad mungkin karena kualitas atau sebagian lagi karena sisaan uang, cuman udah beli midfielder banyak, cuman ada uang 5,5 atau 5,6 ya udah beliin Ahmad aja lah. Saya lebih beli Rodgers ya daripada Ahmad. Ahmad lah. Potensi golnya secara tim MU ini lumayan bagus juga, top 6, gol konversinya 14%, dengan catatan shootnya 50, in the box 38, on target 15 dan sudah menciptakan 7 gol. Lalu dari 4 game terakhir Ahmad ini adalah top 3 midfielder yang delta NPXG-nya yaitu plus 2,36. Lalu XG-nya juga 1,6 dan sudah menciptakan 4 gol. Jadi kayaknya Ahmad ini salah satu midfielder dari Manchester United yang paling worth it. Kayaknya pemain MU yang paling worth it untuk dibeli di FPL ya Ahmad kayaknya. Terus ya MU juga lawan Crystal Palace yang kemungkinan besar akan menang gitu. Jadi semoga aja Ahmad bisa jadi pencetak gol di game week 24 kali ini. Tapi ya Ahmad lumayan sih dari segi statistik dan eye test juga unggul ya dibanding yang lain daripada Rashford. Rashford apakah akan dibuang Scott ini? Nggak dikasih baju kalau ini tuh kalau bahasa pemain tuh udah dikasih baju. Aduh kasihan banget Rashford dah. Ya Allah, ke Arsenal aja kali ya Rashford ya. Arsenal enggak deh. Enggak Chelsea, ya? Enggak, kalau enggak Chelsea, Real Madrid. Ke Madrid apa ya? Ke Madrid ya. Cocok sih. Jadi pelapisnya Vinicius gitu ya. Oke, masuk ke striker. Nama pertama kayaknya nggak perlu terlalu dibahas ya soal si Isak ini ya, Isak Gioichi ini nggak perlu banyak dibahas. Cuman nama keduanya itu adalah Gakpo yang double game week ya. Gakpo sebenarnya agak sedikit diragukan seperti yang tadi kita bahas karena kemarin lawan PSV dia ternyata main. Ya jadi agak dikhawatirkan bakal absen lawan Bournemouth, bakal main dari bench ataukah hanya akan main lawan Everton doang. Cuman ya dari segi potensi memang Gakpo ini sangat amat layak buat dipilih karena selain data-data dari tim lawannya juga dari segi individu Gakpo juga 4 game terakhir adalah forward dengan shots paling banyak, ada 11 shots dengan 3 gol. Dan dari segi assist pun dia lengkap gitu, gak hanya cuma gol. 4 game terakhir potensi Gakpo itu terlihat dari segi assist-nya karena dalam 4 game terakhir dia mencatatkan 9 creating chance, paling banyak dari semua forward gitu. Jadi ya dibanding forward yang lain meskipun Gakpo kemarin main lawan PSV, semoga aja nih ya, semoga Arne Slot tetap memasang Gakpo karena ingin mengincar poin penuh dan menjaga posisinya di pucuk. Gakpo. Tapi ya kalau misalkan agak ragu pasang Gakpo, kalau mau Liverpool lagi lebih ke Diaz ya, mungkinnya Diaz atau Jota. Tapi Diaz juga lagi kurang bagus kalau dilihat udah main 90 menit kadang-kadang. Midfielder sih Diaz juga. Tapi kalau misalkan pengen triple Liverpool terus Gakpo-nya ragu pasang Gakpo, ya udah Salah ditambah 2 defender tuh. Virgil sama TAA sama Konate gitu. Mungkin gitu kalau mau lebih aman ya dari segi menit bermain. Terakhir Scott dari forward. Oke, ini yang agak mengejutkan juga. Kita pilih Ndiaye dari Liverpool. Dari Everton, sorry. Dari Everton. Harganya 5,5, TSB-nya 3,5%, bisa masuk diferensial juga ini striker. Potensi golnya dari 4 game terakhir, Ndiaye ini adalah top 1 forward yang gol konversinya
cukup bagus, yaitu 66,7% atau dengan catatan 3 shoot dan 2 gol. Sangat efektif sekali untuk seorang striker. Jadi ya nggak usah banyak bola, yang penting cetak gol bagi para player FPL. Nah, itu. Selain itu dia ini dapat double game week juga. Terus secara eye test saya lihat emang ini tuh klinikal banget gitu, nggak banyak pegang bola sepanjang pertandingan, tiba-tiba dapat momen aja gitu di kotak penalti, cetak gol, itu ada aja gol-gol yang unik tuh dalam tanda kutip gitu. Jadi kayaknya untuk pilihin dia ya dengan harga 5,5 ya nggak terlalu masalah lah. Kalaupun dia flop ya lumayan lah gitu, dapat 4 poin minimal. Kalau misalkan game week ini flop ya game week berikutnya ya udah jual aja. Ini mah buat memanfaatkan double game week aja kan gitu. Benar sekali. Oke, masuk ke diferensial, Scott. Di posisi kiper seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa kita bisa ambil aspek defense dari Ipswich atau Sutton. Jadi di kiper diferensial kita pilih dari kipernya Ipswich yaitu Walton, harganya 4,5, TSB-nya di bawah 1% ya, 0,2%. Karena lawannya Sutton adalah tim dengan di 4 game terakhir yang goal konversinya ketiga paling rendah itu 9,3%. Juga si Walton ini dan juga dalam 4 game terakhir Sutton juga hanya mencetak 4 gol, itu sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Cuman ya resikonya Walton Ipswich secara tim 4 game terakhir shots conceded-nya termasuk banyak ya, 5 terbanyak, ada 59 dan nggak pernah clean sheet gitu. Mungkin ini clean sheet pertamanya 4 dari 4 game terakhir Ipswich lawan Sutton gitu. Feeling saya antara kacamata atau pesta gol justru ini, karena Ipswich sama Sutton ini dua tim promosi ya, dari defense dan attacking-nya sama-sama buruk, jadi ya sulit ditebak juga sebenarnya. Cuman antara kacamata skornya atau hujan gol. Menarik. Ini salah satu aset yang kayaknya ditunggu-tunggu juga ya, karena Ipswich Town ini adalah salah satu tim yang mengejutkan di beberapa game terakhir. Selain Delap di depan, Walton juga secara statistik terus lawannya Southampton kayaknya nggak rugi juga untuk pilih diferensialnya Walton gitu. Walton juga sebenarnya baru main di beberapa game terakhir, game terakhir. Karena kalau nggak salah kipernya Ipswich itu si Muric. Nah, Muric betul. Muric tiba-tiba diparkir terus yang main Walton, ya mungkin si pelatihnya melihat ada sesuatu di Walton, jadi ya sedikit sangat amat gambling ya, tapi nggak apa-apa, coba-coba namanya diferensial juga kan. Oke, next di posisi midfielder kita ambil dari Chelsea lagi, yaitu Madueke ya. By the way, ini kita tidak ambil Palmer sekarang karena pengen aja, tapi Palmer sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian masih punya Palmer ya nggak apa-apa, keep aja gitu, karena secara statistik sebenarnya dalam 4 game terakhir Madueke lebih baik dari Palmer gitu. Dengan harga 6,1, TSB 4,4%, lebih murah dari Palmer jauh ya. Lawannya West Ham yang defense-nya cukup buruk ya, dengan menerima 57 shots, kebobolan 10 gol tanpa clean sheet. 4 game terakhir secara individu juga Madueke terlihat sangat superior ya. Dalam 4 game terakhir dia punya nilai non penalty expected goals, yaitu expected goals tanpa penalti ya, meskipun Madueke gak pernah penalti juga sih. Yaitu 2,3, itu kedua paling banyak di antara semua midfielder. Diferensial Madueke lumayan menarik gitu. Ya. Cuman resikonya 4 game terakhir Chelsea itu gol konversinya menurun ya, dan peringkat ke-6 dalam 4 game terakhir hanya 10%. Jadi dia sebenarnya shots-nya banyak, ada 70, tapi yang jadi gol cuma 7 gitu. Jadi ya itu cukup jadi concern risikonya sih buat pilih aset attacking-nya Chelsea gitu. Ya, ini juga salah satu midfielder yang paling bagus selain Palmer ya gitu, karena yang lainnya tadi Scott Ubay udah bilang skuadnya gemuk, jadinya gawang rotasi ada Pedro Neto, Sancho dan lain-lain gitu. Nah, Madueke sama Palmer ini hampir selalu main, meskipun Madueke kadang-kadang nggak main, tapi secara statistik persentase untuk main Madueke lebih baik selain Palmer dibanding gelandang lainnya, wing lainnya gitu.
Oke, next Scott di posisi forward. Oke, di forward atau di penyerang terakhir kita pilih Delap dari Ipswich Town. Harganya Oke. 5,6, TSB-nya masih cukup kecil untuk seorang striker yang lumayan bagus secara statistik, yaitu 3,3% saja kepemilikannya. Ipswich Town ini akan lawan Southampton, tadi sudah dijelaskan juga, belum pernah clean sheet sekalipun Southampton di 4 game week terakhir, sudah kebobolan 14 juga dari 4 game week terakhir. Lalu dari 4 game week terakhir juga 1 shoot-nya gitu, 4 shoot dan 1 gol gitu. Cuman resikonya adalah Ipswich Town ini sulit juga untuk mencetak gol. Baru mencetak gol dari mencetak 3 gol dari 4 game week terakhir. Jadi untuk Delap ini kayaknya ini salah satu momen comeback-nya atau dia bisa mencetak gol. Kalau feeling saya dia bisa mencetak gol gitu secara lawannya Southampton. Terus Ipswich Town juga udah lumayan secara attacking point dari pertandingan ke pertandingan gitu. Oke, sebenarnya di diferensial forward line sebenarnya ada kayak Ndiaye itu sebenarnya jadi diferensial juga sih karena TSM-nya rendah gitu. Terus ada Calvert-Lewin, sebenarnya Calvert-Lewin main double game juga, cuman di kemarin itu ada notifikasi di FPL dia ada cedera, jadi kemungkinan bermainnya 50%. Jadi awalnya sih mau kita taruh di diferensial ya, cuma karena kondisi fisiknya ada kemungkinan cedera dan nggak main, jadi nggak ditaruh dulu. Jadi yang dipilih adalah Delap. Cuman ya justifikasinya juga lumayan kuat karena Ipswich lawan Soton gitu. Ini menarik sih, Ipswich lawan Soton bakal kayak gimana match-nya. Terakhir, kapten. Ini selain salah lah ya, mungkin udah pasti ya. pilih kapten salah gitu. Daripada kapten malah salah nih. Ini Scott kira-kira Ubay, siapa yang selain salah sama aman deh, siapa Scott Ubay? Kira-kira siapa yang bisa menandingi poin kapten salah gitu? Scott Ubay siapa? Wait, kayaknya agak sulit juga sih kalau selain salah ya. Kalau mencari pesaing salah itu kan. Saya mungkin dari Chelsea sih, entah itu Palmer atau Palmer mungkin ya. Serius Palmer? Palmer lawan West Ham itu lumayan sih, lumayan menarik. Soalnya West Ham defense-nya busuk, terus selain Palmer kalau Isak lawan Fulham lumayan bagus sih defense-nya, tapi ya Palmer sih mungkin Palmer ya. Palmer. Sih Palmer. Sama deh, saya juga Palmer ya. Meskipun nggak ada di squad pick Palmer, tapi ya lawan West Ham ya. Kita nggak pilih Palmer juga gara-gara memang secara statistik menurun, tapi karena Palmer harganya premium dan banyak mengambil free kick, penalti, jadi itu poin plusnya kan gitu. Jadi ya ada kemungkinan Palmer bisa menyaingi poin kapten salah. Ada pilihan lain Scott selain Palmer? Ahmad lah. Ahmad ya? Lawan Crystal Palace tapi aman, Crystal Palace aman. lagi. Jadi ada pemain muda di Liga Inggris itu yang sudah mencetak gol, yang mencetak hat-trick itu Foden, Ahmad, terus Palmer, siapa lagi ya? Yang satu lagi belum dari Arsenal. Gak akan sih kayaknya, susah hat-trick di Arsenal. Belum pernah ya hat-trick ya? Siapa, Saka? Ya. Kayaknya belum nih kalau hat-trick. Nggak apa-apa, Arsenal mah emang sharing golnya Scott. Gak di orang. Ada aja jawabannya. Emang sharing kok ininya golnya. Oke Scott, semuanya udah kita bahas ya, dari pemain unggulan sampai pemain diferensial sampai kapten ya. Semoga di double game week 24 ini kita semua dapat panah hijau. Amin. Karena di tahun yang baru setelah kita libur panjang long weekend, kita lebih fresh lagi. Semoga bisa
bisa lebih berpikir lebih jernih ya untuk menentukan apakah kita mau pakai triple captain, bench boost atau apapun lah itu ya. Oke Scott, terima kasih semua yang sudah menonton. Kita berjumpa lagi di Game Week 25 nanti ya. Saya Scott Ubay. Saya Scott Onai. Salam Salam panah panah. hijau.